Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Kurniawan dari program studi S1 Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 432200116. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas besar 2 mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Bapak Julius Nur Syamsi SEMM. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video pembahasan berikut ini. Berikut ini beberapa pokok pembahasan dalam tugas besar 2 saya. Yang pertama, mengenai konsep hak asasi manusia. Yang kedua, pemahaman mengenai wawasan Nusantara. Yang ketiga, konsep ketahanan nasional Indonesia. Yang keempat, hubungan agama dan negara. Yang kelima, otonomi daerah di Indonesia. Yang keenam, konsep good governance. Dan yang ketujuh yakni globalisasi. Baiklah, untuk materi yang pertama yakni hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Secara harfiah, hak asasi manusia dapat dimaknakan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia, sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran. Pengertian HAM menurut para ahli. Menurut Harv Tiller, hak asasi manusia ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia, dan juga tanpa mempunyai hak-hak itu, maka tiap-tiap manusia tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hak ini didapatkan sejak lahir ke dalam dunia. Menurut Prof. Kunchoro Purbo-Pranoto, hak asasi manusia adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya yang pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci. Menurut John Locke, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang secara langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada tiap manusia, ialah sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada juga kekuatan pada dunia ini yang dapat mencabutnya. HAM tersebut bersifat fundamental atau juga bersifat mendasar bagi tiap kehidupan manusia dan juga pada hakikatnya sangat suci. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia, ialah sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang mana hak ini ialah anugerah yang wajib untuk dihargai dan juga dilindungi oleh pada tiap orang untuk dapat melindungi harkat dan juga martabat manusia. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Awal mula perkembangan pemikiran HAM di dunia. Yang pertama, Magna Carta. Pada umumnya, para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta, yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawabnya di muka hukum. Yang kedua, The American Declaration. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Yang ketiga, The French Declaration. Selanjutnya, pada tahun 1789, lahirlah The French Declaration atau Deklarasi Prancis.
di mana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi, tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu, berlaku prinsip presumption of innocence, artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Yang terakhir yakni the fourth freedom. Ada 4 hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya. Hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya. Hak kebebasan dari ketakutan yang meliputi usaha pengurangan persenjataan sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Contohnya yakni hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah tempat. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya yang diyakini masing-masing. Yang kedua, hak asasi politik atau political right. Contohnya yakni hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang selanjutnya yakni hak asasi hukum atau legal equality right. Contohnya yakni hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, serta hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Selanjutnya yakni hak asasi ekonomi atau property rights. Contohnya yakni hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, dan hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya yakni hak asasi peradilan atau procedural rights. Contohnya yakni hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, serta hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Selanjutnya yakni hak sosial budaya atau social culture right. Contohnya, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapat pengajaran, serta hak untuk mengembangkan budayanya yang sesuai dengan bakat dan minat. Pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak dapat dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Kasus pelanggaran HAM yang biasa meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, serta menghilangkan nyawa orang lain. Materi selanjutnya yakni wawasan Nusantara. Asal kata wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari 2 kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan sendiri berasal dari kata wawas. Dalam bahasa Jawa artinya adalah pandangan, tinjauan, atau penglihatan. Makna dari wawasan adalah cara pandang atau cara meninjau sesuatu sesuai dengan pemikiran kita. Nusantara sendiri berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kepulauan,
sedangkan antara artinya diapit. Oleh karena itu, Nusantara memiliki arti kepulauan yang diapit atau berada di tengah-tengah. Oleh karena itu, jika diterjemahkan secara langsung, wawasan Nusantara berarti cara pandang suatu bangsa terhadap negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang diapit oleh benua Asia dan benua Australia. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah sudut pandang mengenai kondisi geopolitik dan geostrategi Indonesia secara mendasar. Secara harfiah, wawasan ini berarti konsep Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Berikut ini adalah beberapa pengertian wawasan Nusantara berdasarkan dokumen kenegaraan serta pendapat para ahli. Menurut TAP MPR tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Pengertian wawasan Nusantara menurut Garis Besar Haluan Negara atau GBHN tahun 1998. Wawasan Nusantara yakni cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian wawasan Nusantara menurut W. Usman. Wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Asas-asas yang mendasari wawasan Nusantara. Berikut ini antara lain adalah beberapa asas-asas yang mendasari wawasan Nusantara. Yang pertama, kepentingan yang sama. Maksudnya adalah kita harus memiliki satu visi dan satu orientasi dalam memahami wawasan Nusantara ini. Pada masa penjajahan, kita memiliki visi yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia dari jajahan negara asing. Sekarang, kita juga harus menyepakati bersama apa yang sebenarnya menjadi tujuan kita bersama. Salah satunya tentu saja mewujudkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Yang kedua, keadilan. Maksudnya adalah distribusi kekayaan dan hasil yang proporsional. Di sini termasuk ke dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, dan pengelolaan sumber daya milik negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Kejujuran. Maksudnya adalah terdapat kesesuaian antara kata dengan tindakan. Di sini harusnya tidak boleh ada tipu menipu dan saling memanfaatkan yang merugikan. Ini berlaku bagi masyarakat yang tidak boleh saling menipu dan juga kepada pemerintah yang tidak boleh ingkar kepada rakyatnya. Solidaritas artinya bagaimana seluruh elemen negara dapat saling berempati dan bersimpati dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Solidaritas ini dapat diwujudkan dalam bentuk rela berkorban demi negara, rela membantu teman-teman yang terkena musibah, dan peduli dengan sesama. Kerjasama artinya bekerja sama secara strategis maupun taktis untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan nasional. Kerjasama ini melibatkan semua golongan dan harus meleburkan semua kelompok, baik mayoritas maupun minoritas. Asas kerjasama ini berkaitan erat dengan asas kepentingan dan solidaritas. Yang terakhir, asas kesetiaan. Maksudnya adalah loyalitas dari warga negara dan unsur-unsur negara terhadap kesepakatan nasional yang dibuat semenjak bangsa Indonesia berdiri. Kesetiaan di sini juga bisa diartikan sebagai loyalitas terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. Jika asas-asas tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka akan sangat sulit untuk mencapai tujuan akhir dari wawasan Nusantara ini, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai salah satu aspek yang mendasari perwujudan visi dan misi negara
tentu saja memiliki kedudukan yang sangat penting di hati masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya semua masyarakat Indonesia dan unsur-unsur negara yang ada mendukung dan memahami wawasan Nusantara ini sendiri. Sayangnya, banyak negara yang masih belum menempatkan wawasan Nusantara ini sebagai dasar dalam mewujudkan visi dan misi nasional. Oleh karena itu, seharusnya Indonesia tidak terjebak dalam lubang ini. Fungsi wawasan Nusantara. Secara umum, terdapat 4 fungsi utama dari wawasan Nusantara bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat fungsi utama tersebut antara lain: 1. Sebagai konsepsi ketahanan nasional. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan dasar dalam pengembangan strategi ketahanan nasional yang meliputi ketahanan ekonomi, pangan, sosial kemasyarakatan, dan ketahanan kewilayahan. 2. Sebagai wawasan pembangunan. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan pedoman dalam merencanakan pembangunan nasional yang tentu saja akan mencakup kesatuan politik, perekonomian, sosial budaya, serta aspek HANKAM. Sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Artinya, wawasan Nusantara dijadikan dasar dalam merencanakan pertahanan dan keamanan nasional, geopolitik dan geostrategi regional, serta upaya HANKAM lainnya. Di sini Indonesia dianggap suatu kesatuan wilayah yang di dalamnya ada unsur-unsur kekuatan yang dapat melindungi negara. Yang terakhir, sebagai wawasan kewilayahan. Artinya, wawasan Nusantara ini akan menjadi dasar untuk menetapkan batas-batas negara untuk mengurangi sengketa dalam wilayah-wilayah perbatasan Indonesia. Tujuan wawasan Nusantara. Secara umum, terdapat 2 tujuan utama dari wawasan Nusantara, yaitu sebagai berikut. 1. Tujuan nasional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, hal ini juga turut tercermin dari wawasan Nusantara yang bertujuan untuk menjaga persatuan Indonesia dan menjaga perdamaian dunia. 2. Tujuan ke dalam. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesatuan aspek kehidupan yang ada di Indonesia, baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan ke dalamnya adalah untuk menjunjung kepentingan nasional serta kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari wawasan Nusantara di Indonesia sudah sangat sejalan dengan dasar negara dan dasar konstitusi negara kita, yaitu untuk membina kedamaian nasional dan internasional, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pemahaman wawasan Nusantara. Secara umum terdapat 2 konsep dasar yang dapat kita gunakan untuk memahami lebih lanjut secara kontekstual apa sebenarnya wawasan Nusantara itu dan apa saja yang termasuk ke dalam wawasan Nusantara. Kedua konsep dasar itu adalah Trigatra dan Pancagatra. Kedua konsep ini menjelaskan mengenai bagian-bagian yang berbeda jika digabungkan akan menjadi kesatuan wawasan nasional yang utuh. Trigatra terbagi ke dalam 3 aspek, yaitu geografis, yang artinya letak dari suatu tempat negara secara geografi, baik letaknya absolutnya maupun letak relatifnya. Demografis, yang artinya kondisi kependudukan suatu negara, meliputi persebaran penduduknya, transisi demografisnya, hingga piramida penduduknya. Strategis atau kekayaan alam, yang meliputi sumber daya alam apa saja yang dimiliki oleh negara tersebut. Pancagatra sendiri terbagi menjadi 5 aspek, yaitu ideologi, yaitu tataran konseptual yang melatar belakangi pola pikir dan pola berkegiatan masyarakat suatu negara. Politik, yaitu sistem yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan oleh penguasa dan diamanatkan oleh dasar negara. Sosial budaya,
yaitu kondisi sosial yang ada di suatu lokasi meliputi kebudayaan dan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Ekonomi, yaitu kondisi keuangan dan material dari suatu masyarakat, kaitannya sangat erat dengan uang dan pekerjaan serta penghidupan. Yang terakhir, pertahanan dan keamanan, yaitu bagaimana suatu negara dapat menjaga kedaulatan dan keamanannya sendiri dari intrusi negara lain atau unsur-unsur ancaman lain baik internal maupun eksternal. Materi selanjutnya yakni ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan kondisi dinamik suatu bangsa dalam wujud keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, langsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Tujuan nasional, falsafah dan ideologi negara. Konsepsi ketahanan nasional untuk pertama kali dimasukkan dalam GBHN 1973, yaitu ketetapan MPR nomor 4 MPR tahun 1973. Rumusan ketahanan nasional dalam GBHN 1973 adalah sama dengan Rumusan Ketahanan Nasional tahun 1972 dari Lemhanas. Rumusan mengenai ketahanan nasional dalam GBHN adalah sebagai berikut. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam negeri. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan dan keamanan. Asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Yang kedua, asas komprehensif, integral atau menyeluruh terpadu, artinya ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Dalam hal mawas ke dalam, bertujuan untuk menumbuhkan sifat dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian dan dalam rangka meningkatkan kualitas kemandirian bangsa. Dalam hal mawas keluar, dilakukan dalam rangka mengantisipasi, menghadapi, dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Selanjutnya, asas kekeluargaan. Asas ini berisi sikap-sikap hidup yang diliputi keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri. Maksudnya adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerahkan. Yang kedua, dinamis. Artinya tidak tetap naik turun tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strategisnya. Wibawa. Semakin tinggi ketahanan nasional maka akan semakin tinggi wibawa negara dan pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan sosial. Konsultasi dan kerjasama. Dimaksudkan adanya saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Keberhasilan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi yang memang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah NKRI yang dilandasi oleh landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visioner wawasan nasional. Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional sangat diperlukan kesadaran untuk setiap warga negara, yaitu memiliki semangat perjuangan
bangsa dalam bentuk perjuangan non-fisik yang berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan yang datang dari dalam maupun luar. Sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga setiap warga negara Indonesia baik secara individu maupun kelompok dapat menyingkirkan hal tersebut. Apabila setiap warga negara Indonesia memiliki semangat perjuangan dan sadar terhadap pengaruh yang timbul dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat menyingkirkan pengaruh-pengaruh tersebut, maka akan tercermin keberhasilan dan dari pertahanan nasional Indonesia itu sendiri. Materi selanjutnya yakni hubungan agama dan negara. Pengertian agama. Agama menurut etimologi berasal dari bahasa Sanskerta
Baiklah, materi selanjutnya yaitu otonomi daerah di Indonesia. Latar belakang otonomi daerah. Adanya otonomi daerah yakni guna merespon perkembangan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan pemerintahan daerah ini. Pertimbangan yang sangat strategis adalah perlu adanya undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang sesuai dengan perkembangan baru dan mengantisipasi perkembangan masa depan dengan tetap memperhatikan faktor eksistensi, efektivitas, dan keserasian dengan tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat lokal mereka sendiri sesuai dengan hukum. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau hukum, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur diri sendiri atau otoritas untuk membuat peraturan untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Sementara wilayah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas. Pengertian otonomi daerah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Vincent Lemieux, otonomi daerah adalah kebebasan otoritas untuk mengambil atau membuat keputusan politik dan administrasi sesuai dengan hukum. Dalam otonomi daerah, ada kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa kebutuhan daerah, tapi daerah yang perlu terus-menerus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang yang lebih tinggi. Menurut Mariun, otonomi daerah merupakan kebebasan otoritas yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memungkinkan mereka untuk menciptakan inisiatif mereka sendiri untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh negara itu sendiri. Otonomi daerah adalah kebebasan untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi otonomi daerah di bawah Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak, wewenang, dan tugas untuk mengatur, mengelola rumah tangga mereka sendiri dengan undang-undang yang berlaku. Dasar hukum otonomi daerah. Berikut ini merupakan dasar hukum otonomi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan MPR RI nomor 14 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Yang ketiga, Ketetapan MPRI nomor 4 tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Selanjutnya yakni Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang terakhir yaitu Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Tujuan otonomi daerah. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut. Peningkatan pelayanan publik yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, peradilan nasional, wilayah yang adil, pemeliharaan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah, serta daerah dalam integritas urutan republik, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta poster inisiatif dan kreativitas, peningkatan partisipasi masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah. Secara konseptual, Indonesia didasarkan pada tujuan tiga utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Hal ini diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah. Hakikat otonomi daerah. Berdasarkan pengertian-pengertian otonomi daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat otonomi daerah adalah sebagai berikut. Daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, baik jumlah, macam maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik kewenangan mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, prinsip otonomi yang nyata, dan berprinsip otonomi yang bertanggung jawab. Jadi kewenangan otonomi yang diberikan terhadap daerah adalah kewenangan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Berikut prinsip-prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi seluas-luasnya. Artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, keamanan moneter, agama, peradilan dan keamanan, serta fiskal nasional. Prinsip otonomi nyata. Artinya daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi kekhasan daerah. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaranya harus benar-benar sejalan dengan tujuan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Asas otonomi daerah. Pedoman pemerintah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas berikut. Asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas tertib penyelenggara adalah asas menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas efisiensi dan efektivitas adalah asas yang menjamin terselenggaranya kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Adapun penyelenggaraan otonomi daerah menggunakan 3 asas antara lain sebagai berikut. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melakukan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai konsep good governance. Pengertian good governance. Good governance merupakan salah satu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sangat solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan berbagai prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Good governance ini juga menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya kegiatan pada usaha. Governance ini pertama kali digunakan pada dunia usaha atau korporat. Pengertian good governance menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bank Dunia.
Good governance ialah suatu konsep pada penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewirausahaan. 2. Menurut Mardiasmo, good governance yaitu salah satu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang sangat baik. Ketiga, menurut Bintoro Cokro Amijojo, good governance yakni sebuah bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut administrasi pembangunan yang menempatkan peran pemerintah sentral menjadi agent of change dari suatu masyarakat yang berkembang di dalam negara berkembang. Prinsip good governance. Yang pertama, transparansi, yaitu yang dapat dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga, dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti. Kedua, peduli pada stakeholder, yaitu berbagai lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Tiga, berorientasi pada konsensus, yakni sebuah tata pemerintah yang baik dapat menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat. Selanjutnya yakni kesetaraan, ialah semua warna masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Efektivitas dan efisiensi, yakni segala proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Prinsip akuntabilitas merupakan beberapa pengambilan keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga berkepentingan. Visi strategis adalah seorang pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkan, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan sosial budaya yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Partisipasi masyarakat ialah semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang terakhir, tegaknya supremasi hukum, yaitu salah satu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Karakteristik good governance. Yang pertama, adanya partisipasi masyarakat. Yang kedua, adanya aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Selanjutnya, pemerintah bersifat transparan. Pemerintah mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak. Pemerintah berorientasi pada konsensus untuk mencapai kesepakatan. Selanjutnya, menerapkan prinsip keadilan. Kemudian, pemerintah bertindak secara efektif dan efisien. Segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik ataupun bersifat akuntabilitas. Penyelenggaraan pembangunan bervisi strategis. Yang terakhir yaitu adanya kesaling keterkaitan antar kebijakan. Asas-asas good governance. Asas kepastian hukum. Asas dalam suatu negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas tertib penyelenggaraan negara menjadi salah satu landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara. Asas kepentingan umum. Asas yang bisa mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya, asas ini menghadapi pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu. Asas keterbukaan. Asas yang dapat membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Asas akuntabilitas. Asas yang dapat menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Asas efisiensi. Penggunaan pada sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Asas efektivitas. Dalam pencapaian suatu tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif, atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Aspek-aspek good governance. Yang pertama, hukum atau kebijakan merupakan salah satu aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan. Yang kedua, administrative competence dan transparency merupakan salah satu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administratif keterbukaan informasi. Yang ketiga, desentralisasi, yakni sebuah desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen. Yang terakhir, penciptaan pasar yang kompetitif ialah suatu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintah melakukan kontrol terhadap makroekonomi. Pembahasan selanjutnya mengenai globalisasi. Pengertian dan hakikat globalisasi. Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru, khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia, melalui media cetak dan elektronik. Khususnya, globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan di bidang komunikasi dunia. Ada pula yang mendefinisikan globalisasi sebagai hilangnya batas ruang dan waktu akibat kemajuan teknologi informasi. Globalisasi terjadi melalui berbagai saluran, di antaranya lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan, lembaga keagamaan, industri internasional dan lembaga perdagangan, wisata mancanegara, saluran komunikasi dan telekomunikasi internasional, lembaga internasional yang mengatur peraturan internasional, dan lembaga kenegaraan seperti hubungan diplomatik dan konsuler. Globalisasi berpengaruh pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Dan masyarakat yang dapat menerima adanya globalisasi, seperti generasi muda, penduduk dengan status sosial yang tinggi, dan masyarakat kota. Namun ada pula masyarakat yang sulit atau bahkan menolak globalisasi, seperti masyarakat di daerah terpencil, generasi tua yang kehidupannya stagnan, dan masyarakat yang belum siap naik, baik fisik maupun mental. Unsur globalisasi. Unsur globalisasi yang sukar diterima masyarakat adalah sebagai berikut. Teknologi yang rumit dan mahal, unsur budaya luar yang bersifat ideologi dan religi, unsur budaya yang sukar disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Unsur globalisasi yang mudah diterima masyarakat adalah sebagai berikut. Unsur yang mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, teknologi tepat guna, teknologi yang langsung dapat diterima masyarakat, serta pendidikan formal di sekolah. Globalisasi adalah fenomena dunia berwajah banyak. Globalisasi sering diidentikan dengan sebagai berikut. Internasionalisasi, yaitu hubungan antara negara, meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal. Liberalisasi, yaitu pencabutan pembatasan-pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar masuk mata uang, kendali devisa dan izin masuk suatu negara atau visa. Universalisasi, yaitu ragam selera atau gaya hidup seperti pakaian, makanan, kendaraan di seluruh pelosok atau penjuru dunia. Westernisasi, yaitu ragam model budaya barat atau Amerika. Deteritorialisasi, yaitu perubahan-perubahan geografis sehingga ruang sosial dalam perbatasan, tempat dan jarak menjadi berubah. Faktor-faktor pendorong globalisasi. Terdapat banyak faktor yang mendorong terjadinya globalisasi, antara lain sebagai berikut. Pertumbuhan kapitalisme, maraknya inovasi teknologi komunikasi dan informasi, diciptakannya regulasi-regulasi yang meningkatkan persaingan dalam skala besar dan luas seperti hak cipta, standarisasi teknis, prosedur dalam produk,
serta sistem produksi serta penghapusan hambatan perdagangan. Dampak positif dan negatif globalisasi. Dampak positif globalisasi: meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi yang menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di tingkat pasar internasional. Tingkat kehidupan yang lebih baik, dapat memperoleh banyak modal dan teknologi yang lebih baik, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia, cepat dalam bepergian atau mobilitas tinggi, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, berkembangnya turisme dan pariwisata, serta meningkatkan pembangunan negara. Adapun dampak negatif dari globalisasi: semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media televisi maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial sehingga dalam keadaan tertentu, misalnya sakit, kecelakaan, atau musibah, hanya ditangani oleh segelintir orang. Maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Perusahaan dalam negeri lebih tertarik bermitra dengan perusahaan dari luar. Akibatnya kondisi industri dalam negeri sulit berkembang. Terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri, menghambat pertumbuhan sektor industri, terjadinya sikap mementingkan diri sendiri atau individualisme, adanya sikap sekularisme yang lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama, timbulnya sikap bergaya hidup mewah dan boros karena status seseorang di dalam masyarakat diukur berdasarkan kekayaannya, serta mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Sekian video pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.